Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropati, channel khusus pembelajaran budidaya tembakau. Nah, oke dulur, kita akan review ya. Yang kemarin itu ponggelannya yang bersih dan sulinya bersih, hasilnya bagaimana. Dan ada salah satu subscriber kita yang bertanya-tanya, Mas, kalau misalkan membersihkan suli setelah tetes itu minimal berapa kali sih Mas, agar daunnya tebal dan maksimal? Oke dulur, kita akan membahas satu persatu ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah selalu mendukung channelnya Petropati. Tanpa kalian semua, Petropati tidak akan seperti ini, sebesar ini ya lor tentunya. Dan untuk dulur-dulur semua yang mengikuti channel Petropati, kita akan mengadakan live streaming untuk tepatnya hari Kamis. Insya Allah Kamis besok kita akan streaming tepatnya jam 12 agar waktu siang, jam 12 siang, agar teman-teman banyak yang rehat dan bisa menyapa atau bisa konsultasi sedikit lah, bisa membantu teman-teman yang baru belajar bertanam tembakau. Nah, oke dulur, kalau misalkan setuju nanti bisa ditulis di kolom komentar ya, hari Kamis insya Allah. Nanti kalau misalkan ada komentar sekitar 20 bilang setuju, nanti kita adakan live streaming. Tapi kalau misalkan nggak setuju, di bawah komentar 20 komentar, nggak usah kita adakan live streaming, cukup di video YouTube saja. Oke dulur. Nah, ini lor, yang kemarin kita punggilnya pas dan hasilnya bisa dilihat sendiri lor. Nah, selebar ini dan daunnya sudah mengombak-ombak ya, seperti ini ya. Kalau tembakau tebal itu daunnya seperti ini lor, mengombak-ombak. Nah, seperti ini. Ini untuk punggelan yang pas dan sulinya dibersihkan. Jangan lupa lor, karena suli ini sangat-sangat merugikan ya lor untuk petani tembakau. Walaupun dilihatnya sepele lor, tapi kalau misalkan suli itu enggak dibersihkan, pasti sangat-sangat merugikan. Dan untuk tembakau ini dari atas sampai bawah sama semua ya, ini masih di dataran tinggi. Bayangkan kalau misalkan di dataran rendah dan cuacanya pas, untuk pemupukan yang tepat, caranya juga tepat, insya Allah pasti hasilnya akan memuaskan. Lebih dari ini lor, lebih dari ini, saya jamin hasilnya lebih kalau dari ini. Kalau misalkan punggelannya pas, terus sulinya bersih, tetesannya pas, insya Allah lebih dari ini. Dan biasanya lor, kalau misalkan sulinya bersih, nanti dia itu tembakonya akan tebel dan pastinya akan tembakonya enggak awet ya. Untuk kita masa panen pun awet, enggak begitu terlalu terlalu cepat kuning ya. Biasanya kalau misalkan tidak dipunggel terus ditetes, biasanya cepat kuning lor tembakonya lor. Karena tembakau itu kurang nutrisi, akhirnya dia itu cepat menguning dan bobotnya enggak ada, yang pastinya ketebalan dan kualitas pun tidak ada. Nah, untuk suli seperti ini lor, usahakan kalau bisa itu bersih. Bersihnya itu kalau misalkan kita mau mau menyisakan suli, itu jangan sampai di atas ya. Usahakan jangan sampai di atas. Pokoknya harus bersih dulu. Nanti kita kasih tahu caranya agar
soglengannya atau sulinya itu bisa seperti ini lagi, dan kita bisa berpanen-panen lagi, tanam satu kali dan panennya insya Allah berkali-kali. Pokoknya kalau misalkan ikuti channel di Petropadi, insya Allah lor, insya Allah tak kupas habis. Pokoknya kita review ya aja ya. Nah, tembakunya seperti ini lor, kuning, sudah mulai agak kuning karena cuacanya sudah sudah sedikit mendukung ya. Bayangkan kalau misalkan cuacanya panas dan mendukung, pasti hasilnya pun akan maksimal dan tidak kuning waktu kita panen, kuning setelah kita panen 2 hari sudah kuning. Itu tidak akan ya lor, kalau misalkan nutrisinya pas. Dan usahakan lor, penyemprotan ZK untuk tembakau yang seperti ini wajib ya. Untuk kalau saya itu wajib ya, kita semprot ZK sama MKP. Kalau misalkan nggak ada ZK, bisa MKP saja. Kalau misalkan nggak ada MKP, bisa ZK saja. Karena tujuannya buat apa? Tujuannya agar kematangan daun itu lebih maksimal lor. Kita memeramnya juga akan maksimal. Tentunya didukung dengan cuaca yang maksimal, bukan cuaca saat hujan ya. Kalau misalkan cuaca seperti ini, insya Allah lor, kalau misalkan kita pengaplikasian ZK plus MKP itu setelah kita panen, insya Allah hasilnya pun akan tambah maksimal dan bobotnya pun akan maksimal. Seperti ini lor. Nah, seperti ini, tembakunya seperti ini, rata-rata seperti ini lor. Bisa dilihat ya lor, bisa difahami. Kalau misalkan masih kurang jelas juga, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, seperti ini lor, kita reviewnya seperti ini. Hijau ya, karena nutrisinya sudah tercukupi. Dia itu tembakau kalau nutrisinya sudah tercukupi dan pas, pastinya dia itu akan hijau kuning. Seperti inilah tembakau yang paling bagus. Seperti ini lor, dia mengombak, terus ketebalannya ada. Dan biasanya lagi lor, kalau misalkan cuacanya panas, dia itu akan keluar yang namanya keleletnya lor. Seperti ini, di pucuk-pucuknya nanti pasti akan keluar lor, kalau misalkan cuacanya panas ya. Tapi kalau misalkan cuacanya nggak panas, pasti nggak akan keluar lengketnya. Itu yang dinamakan kelelet. Biasanya warna di pucuk ini hitam-hitam semua, dan kalau kita panen itu agak pasti lengket di tangan kita ya. Itu tembakau yang bagus karena pastinya ketebalan ada, dan warna pun insya Allah, warna dan aroma pun insya Allah pasti akan ada juga. Karena tembakau itu harga dan kualitas itu sangat penting yo. Kalau misalkan harganya mahal, pasti kualitasnya pun akan semakin tinggi. Kalau misalkan tembakonya harganya murah, biasanya biasanya tembakonya itu kurang berkualitas, kurang tebal. Kalau ini insya Allah tebelnya pun maksimal. Oke dulur, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.